Saat teduh bagi jemaat untuk mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Syukur
Mari jemaat kita bangkit berdiri. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan antar dunia. Kita satu di dalamnya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sangat bersyukur hari ini di dalam hari sukacita kita, hari ulang tahun ke-33 Sinode GKI. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemik yang penuh keterbatasan. Ibadah, tatap muka, aktivitas gerejawi dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Namun apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, tidak berhenti untuk terus berderap dalam kasih dan karya? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Mari Bapak Saudara, kita mengakui segala kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah
terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun, tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami menjadi malas berbakti. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami menjadi enggan melayani. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami berhenti mengasihi. Namun mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memalukan, berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita berdoa mengakui segala kelemahan kita. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ya Bapa Surgawi, ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti. Ampunilah kami jika kami menjadi enggan melayani. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Panjat dindingnya terjal. Dunia yang masih melukan, berita kasih Allah yang kekal. Berapa
apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Biarlah kita makin hari makin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat sekalian kita berdiri, karena berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16, 19 dan 21 tertulis demikian. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari Bapak Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, biarlah di dalam Roh Yesus Kristus, Engkau yang telah menyatukan kami 33 tahun yang lalu. Biarlah hari ini gelora untuk berderap bersama di dalam karya kami, di dalam kasih kami, boleh terus menggelegar, boleh terus ada di hati setiap kami. Dan inilah yang Tuhan inginkan tatkala kami boleh saling melayani, saling mendoakan bahwa kami ini adalah satu tubuh di dalam Engkau. Engkau pun dipermuliakan dan dunia tahu akan kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan kami akan mendengarkan. Tuhanlah yang memimpin kami, Tuhan yang mencelikkan hati kami, dan Tuhan yang memampukan kami untuk mendengar. Tetapi tidak hanya mendengar saja, namun juga melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, ini kami yang siap mendengar sapaan firman-Mu, berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 2 dan ayat 14 sampai 18. Demikian bunyinya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel.
Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kedepannya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang jahat, dan lenyaplah kezaliman dari muka bumi. Dilepaskannya mereka dari kemalangan, dilepaskannya mereka dari susah sedih. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Tuhan itu dekat pada orang patah hati, diselamatkannya orang yang remuk hatinya, dilepaskannya mereka dari kemalangan. Tak satu pun tulang patah karena dijaganya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Bacaan kedua menurut Efesus pasal 6 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber firman yang hidup dan yang kekal, kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, maka tolonglah kami, agar kami bisa mengerti akan kedalaman hati-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang Kau maksudkan untuk kami lakukan dalam hidup sehari kami. Berkaryalah ya Roh Kudus, agar dalam karya-Mu itulah kebenaran firman-Mu yang Engkau taburkan atas kami tidak jatuh di tempat yang sia-sia, tetapi kebenaran firman-Mu itu tertanamkan dengan baik dalam hati kami dan bahkan mengubahkan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Sebagai landasan ibadah kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-69. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-69. Saya bacakan demikian firman Tuhan yang tertuliskan di sana. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup sehari kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang kasih dan mengasihi Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini menggunakan sebuah tema berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Bapak Ibu yang kasih oleh Yesus Kristus, saudara, kalau kita mau mencoba merenungkan hidup bersama, itu sebenarnya menyenangkan ataukah tidak? Sebagian besar kita akan mengatakan menyenangkan, bukan? Tetapi mari kita mencoba melihat hidup kita secara utuh. Bukankah dalam hidup kita, dalam hidup bersama itu, ternyata tak senantiasa menyenangkan? Hidup bersama yang kita lalui bersama dengan orang-orang sekitar kita, tak jarang juga diwarnai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Pertengkaran. Saya rasa tidak ada pertengkaran yang terjadi kalau seorang diri. Kalau ada orang sendirian dan kemudian bertengkar, maka tentunya ada sesuatu yang tidak beres. Bertengkar baru akan terjadi ketika ada dua belah pihak, paling tidak. Apa yang terjadi dan mengapa terjadi pertengkaran?
Bisa saja disebabkan karena salah pengertian. Bisa saja disebabkan karena penilaian yang tidak tepat antara satu dengan yang lainnya. Dan saya rasa hal ini sebuah keniscayaan akan terjadi dalam hidup bersama. Sebab memang sejatinya kita tidak akan mungkin hidup bersama tanpa sebuah perbedaan pendapat. Hidup bersama tanpa ada sebuah perselisihan, terbuka ataukah tidak. Mengapa? Sebab memang kita itu berbeda. Dan oleh karena itu wajar karena kita berbeda dan kemudian mengalami gesekan, mengalami benturan, mengalami ketidakcocokan, mengalami pertikaian. Dan ini juga berlaku dalam hidup beragama. Termasuk di dalamnya hidup kita menggereja. Kalau demikian, maka pertanyaannya adalah, lalu buat apa kita tinggal dalam sebuah persekutuan? Buat apa kita menjadi anggota gereja? Terlebih lagi dalam konteks kita saat ini yang sedang merayakan ulang tahun GKI, penyatuan GKI, maka untuk apa? Untuk apa kita ini kemudian menjadi satu? Bukankah pada hakikatnya dulu itu adalah yang ada GKI Sinode Jawa Barat, GKI Sinode Jawa Tengah, GKI Sinode Jawa Timur. Yang kemudian pada tanggal 26 Agustus 1988 menyatakan bagi kita sekarang ini hanya satu, yaitu Sinode GKI. Tetapi kalau kita mau mencoba memperhatikan dalam sejarah pertumbuhan GKI, bukankah kita menemukan upaya penyatuan dari 3 sinode menjadi 1 sinode membutuhkan waktu yang sedemikian panjang? Mengapa saya katakan begitu? Sebab sebenarnya upaya penyatuan GKI yang semula sinode Jatim, Jateng, dan Jabar menjadi sinode GKI sudah dimulai sejak tanggal 27 Maret 1962 dan baru kemudian benar-benar menjadi satu, yaitu pada tanggal 26 Agustus 1988. Dan itu berarti sebuah satu indikasi ternyata tidak mudah. Tidak mudah yang 3 menjadi 1. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang sebenarnya kita sedang inginkan? Apa yang sedang kita perjuangkan sehingga kita menjadi satu GKI? Untuk menjawab ini, saya ingin mengajak terlebih dahulu kita bersama-sama kembali kepada bacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-69. Pertama, mari kita perhatikan apa yang disaksikan dalam Alkitab kita, apa yang dinyatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-56. Dalam ayat yang ke-56, Yesus menyatakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Apa yang sebenarnya ingin sedang diungkapkan oleh Kristus atas para muridnya, orang banyak yang berkumpul saat itu? Pada bagian ini sebenarnya Yesus ingin mencoba menyerukan panggilannya untuk setiap orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, maka mereka tinggal dalam satu persekutuan yang intens dan akrab dengan Dia, sebagaimana Dia juga membangun relasi yang begitu intens dan akrab dengan Bapanya. Tetapi sejatinya bukan hanya membangun relasi dalam persekutuan yang intens dan akrab dengan Yesus semata, tetapi juga dengan orang-orang yang terhimpunkan menjadi murid Kristus. Dalam persekutuan yang intens dan akrab inilah, maka Yesus ingin menyatakan didapatkan sebuah kehidupan yang kekal. Ketika orang percaya, ketika para murid Yesus itu mau kemudian menjadikan Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupannya secara utuh, dan dia mau menjadikan dirinya bagian yang utuh dalam Kristus, Yesus ingin menyatakan di dalam hidup iman yang seperti itulah, maka akan didapatkan sebuah kehidupan yang kekal. Apa yang menjadi dasar Yesus mengatakan hal itu? Yaitu apa yang sedang dan telah dialami oleh Kristus sendiri.
Kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita tadi, dikatakan di sana ayat yang ke-57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Kristus, bahwa setiap orang yang mau tinggal dalam Dia dan mengizinkan Dia tinggal dalam orang itu, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sama seperti halnya yang terjadi pada Kristus. Kenapa begitu? Karena Kristus adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dalam persekutuan Dia dengan Bapanya yang begitu intens itu semakin meneguhkan bahwa setiap orang yang mau tinggal dalam Kristus dan setiap orang yang mengundang Kristus untuk tinggal dalam kehidupannya, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dalam bacaan ini sangat indah dan sangat menarik, diibaratkan adalah seperti orang makan dan minum. Yesus mengatakan, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Bahwa ketika seseorang makan dan minum, bukankah apa yang dimakan dan apa yang diminum itu kemudian menjadi bagian yang utuh dalam dirinya, dan melalui makan dan minum itulah maka akan dapatkan kekuatan. Ketika saya mencoba merenungkan bagian ini, saya teringat dengan apa yang terjadi pada Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Mari kita perhatikan 1 Raja-Raja pasal 19, apa yang terjadi pada Elia pada saat dia berada di Gunung Horeb. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, maka kita menemukan bagaimana saat itu Elia sedang dalam kondisi terpuruk. Secara mental, secara spiritual. Kenapa? Karena Elia merasa telah melakukan apa yang baik, melakukan kehendak Allah, tetapi ternyata semuanya itu berujung pada sebuah kesia-siaan dan bahkan berujung kepada persoalan hidupnya yang akan terancam karena Ratu Isabel yang marah kepada dia, yang telah membinasakan nabi-nabi Isabel itu. Dalam kondisi yang terpuruk itulah, maka kalau kita memperhatikan di sana dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang keempat dikatakan demikian, tetapi ia sendiri, yaitu Elia, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tetapi perhatikan bacaan ini selanjutnya. Dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi kelelahan secara mental dan juga iman, dalam kondisi yang tidak lagi punya pengharapan, maka malaikat menampakkan diri kepada Elia. Malaikat menyajikan kepada Elia makanan dan minuman untuk dia santap. Bukan yang satu, tetapi 2 kali malaikat itu memperlihatkan dirinya kepada Elia. Dan 2 kali juga malaikat itu menegaskan kepada Elia untuk makan dan minum. Kenapa? Karena Elia akan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Maka perhatikan bagaimana ketika Elia menikmati makanan yang telah disediakan oleh malaikat itu. Maka dalam ayat yang ke-8 dikatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Karena makan dan minum apa yang telah disediakan oleh malaikat, Elia mampu menempuh perjalanan 40 hari 40 malam menuju ke gunung Horeb. Dan sekarang, Yesus menyatakan kepada para muridnya, makanlah dagingku, minumlah darahku, dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Melebihi dari apa yang terjadi dan dialami oleh Elia itu sendiri. Tetapi persoalannya sekarang adalah apa sebenarnya yang lebih dalam lagi dimaksudkan makan dagingku dan minum darahku. Saya menghayati inilah persekutuan yang begitu intens dan dalam.
Bukan hanya sekedar kita mengakui Kristus sebagai Tuhan, bukan hanya sekedar kita bisa berdoa kepada Dia, bukan hanya sekedar kita telah rutin membaca firman Tuhan dalam saat teduh kita, bukan hanya sekedar kita rajin datang kepada persekutuan atau doa-doa, bukan hanya sekedar kita rajin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah, tetapi lebih daripada itu. Bagaimana firman Tuhan itu tertanamkan dengan baik dalam diri kita dan kemudian bertumbuh serta berbuah dalam laku kita sehari lepas kesehari. Bagaimana ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita tak hanya sekedar membaca sambil lalu, tetapi membaca untuk menemukan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, kita genggam erat sebagai panduan atas hidup kita. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi untuk berjumpa dan menemukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dan dalam pertolongan Roh Kudus, kita memperjuangkan hidup kita berada tepat pada apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah persekutuan yang intens dan dalam. Itulah makan roti tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Menjadikan apa yang Allah kehendaki adalah itu juga yang aku kehendaki. Menjadikan apa yang Allah inginkan, itulah juga yang kita perjuangkan untuk kita lakukan. Tetapi sekaligus apa yang Allah tidak kehendaki, maka kita mencoba menjauhkan diri kita sedemikian rupa untuk tidak tinggal di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan apa yang disaksikan dalam Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-63. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-63 dikatakan demikian, firman Tuhan yang terdapat di sana. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi kepada kita ditegaskan, membangun relasi yang begitu dalam bersama dengan Kristus tak hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana firman Tuhan yang kita baca itu memberikan sebuah kekuatan, memberikan sebuah kehidupan, memberikan sebuah nafas kehidupan atas kita. Sama seperti Adam yang diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah, yang kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam itu. Dan bukankah kemudian Adam hidup? Hal yang sama itu juga lah yang diingatkan oleh Kristus. Bahwa ketika kita mengatakan aku murid Kristus, maka itu berarti hidup kita tak jauh dari firman Allah sebagai sumber kehidupan kita. Roh Kuduslah yang kemudian menyampaikan kebenaran firman Allah kepada kita untuk supaya kita memahami dengan utuh, dan dalam pemahaman yang utuh itulah kemudian kita perjuangkan agar kebenaran firman Tuhan itu dapat menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tetapi yang ketiga, ayat yang ke-65 dikatakan demikian firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Kristus pada ayat yang ke-65 ini? Kepada kita bersama-sama, khususnya kepada para murid pada saat itu yang ada sekitar Yesus, yang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, maka Yesus menegaskan kepada mereka, kalau toh mereka mengikuti perjalanan Kristus, kalau toh kemudian mereka menaruh iman kepada Kristus, maka itu bukan karena keinginan mereka semata, tetapi ada Allah yang menghimpunkan mereka untuk menjadi bagian dalam kehidupan Kristus. Sehingga di sini tidak ada hutang budi kepada manusia. Di sini kepada kita bersama-sama sedang diingatkan, hanya karena kemurahan Allah, hanya karena kasih Allah yang besar itulah, maka orang yang tak pantas itu kemudian ditarik oleh Kristus dan kemudian dihimpunkan menjadi bagian dalam tubuhnya untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Orang yang seharusnya dihukum, orang yang seharusnya mendapatkan celah, orang yang seharusnya mendapatkan sanksi atas segala dosa dan salahnya itu. Tetapi orang itu ditarik oleh Kristus.
dan dijadikan bagian dalam tubuh Kristus untuk dimurnikan, untuk disucikan, untuk kemudian disebut sebagai umatku. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan awal kita tadi. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh GKI dengan penyatuan ini? Maka ketika saya mencoba merenungkan bagian yang kita bersama-sama telah baca tadi, saya menemukan paling tidak ada dua hal yang sebenarnya menjadi pergumulan iman dari GKI, yaitu saudara dan saya termasuk di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, kita sejatinya sedang bersama-sama mencoba mengikrarkan bahwa kita ini adalah umat yang dihimpun oleh Allah untuk menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari tubuh Kristus. Memang ada sinode wilayah, memang ada GKI Sinode Jatim, ada GKI Sinode Jateng, ada GKI Sinode Jabar dulu. Tetapi kita menyatakan sekarang, kita ini telah dihimpunkan oleh Kristus menjadi satu tubuh, yaitu GKI. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Apa dasarnya? Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 dan 21. Doa Yesus. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21 dikatakan demikian di sana, saya bacakan untuk kita sekalian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Apa yang sedang bersama-sama coba ingin disaksikan oleh Kristus, dan juga sekaligus ingin coba diimani dan dihidupi oleh GKI. Kristus mendambakan bahwa di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan ini, maka kita belum mendapatkan kekuatan yang lebih. Dan kekuatan yang lebih itu adalah bersama-sama kita menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai umat Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan, maka kita juga menjadi bagian yang utuh bersama dengan Allah dalam Kristus Yesus, menjadi bagian tubuh Dia. Sehingga oleh karena itu di sana kemudian kita mendapatkan kekuatan yang utuh. Dan karena kita memiliki kekuatan yang utuh, maka segala cobaan, godaan, tantangan, penderitaan, kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan kita tak pernah kita alami seorang diri. Tetapi senantiasa beserta dengan rekan dan sahabat kita, bersama dengan bagian tubuh yang lainnya. Tetapi lebih daripada itu, juga bersama dengan Kristus. Ketika saya masih menjadi bagian di Klasis Bojonegoro, sempat menjadi seorang ketua bersama-sama dengan beberapa pendeta yang lain. Dan sebelumnya saya sempat menjadi anggota, dan kebetulan waktu itu sebagai ketuanya pendeta Nathanael Channing. Ada satu hal yang menarik yang kerap kali saya temukan ketika bersama dalam rapat ya. Salah satunya adalah yang dipakai oleh bahasa Pak Channing ketika berbicara tentang sebuah jemaat yang dalam kondisi berat, maka dia menggunakan sebuah bahasa adalah, ayo kita keroyok bareng-bareng, supaya mereka kuat. Itulah sebabnya dulu ada yang disebut dengan jemaat atau gereja, ya boleh katakan mitra. Ya, mereka boleh saling menopang, saling menguatkan, saling mengisi program kerja yang ada, sehingga tidak ada kemudian jemaat yang dalam kondisi lemah, tidak lagi bisa beraktivitas, tetapi ada teman, ada sahabat, ada bagian tubuh yang lain yang lebih kuat, yang siap untuk menopang. Mereka adalah gereja mitra, gereja partnership, pada saat itu memakai istilah yang seperti itu. Dan itulah juga yang dihidupi dan dihayati oleh GKI tentang kehidupan bersama kita sebagai sebuah sinode. Maka ketika ada sebuah jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang hebat, mengalami tantangan yang luar biasa, maka yang berada dalam lingkup yang terdekat, khususnya dalam hal ini adalah satu Klasis, memberikan sebuah perhatian yang cukup supaya jemaat ini terkuatkan. Tetapi ketika kemudian satu Klasis itu ternyata tidak memiliki kekuatan yang cukup
untuk mengangkat dia, maka lingkup yang lebih luas, yaitu sinode wilayah, akan berperan serta supaya mereka bisa keluar dari pergumulan yang hebat itu. Itu diwujudkan dalam berbagai dana, berbagai program, tetapi juga berbagai pendampingan dalam pelawatan-pelawatan yang ada. Kita ingin menyatakan bahwa kita ini adalah satu. Kita ini adalah bagian tubuh Kristus yang satu. Dan bukankah itulah yang juga ditegaskan oleh Kristus dalam bacaan kita tadi? Dalam kesatuan kita itulah, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih. Tetapi yang kedua kalau kita mencoba memperhatikan adalah yang menarik dalam bacaan kita tadi, bagaimana orang-orang ketika mendengarkan perkataan Yesus, maka dalam ayat yang ke-60 dikatakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Apa maksudnya? Apa yang diungkapkan oleh Kristus ini adalah sesuatu yang berbeda sama sekali dengan apa yang mereka pegang sebagai ajaran tradisional mereka. Apa itu? Bahwa mana itu adalah pemberian Musa. Mana itu turun dari langit dan itu ada dianugerahkan melalui Musa karena Musa lah. Tetapi Kristus mencoba mengubahnya. Yesus bahkan kemudian mengatakan makan dagingku dan minum darahku, dan ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada orang-orang Israel. Kenapa? Karena itu najis. Sulit mereka memahami apa yang diungkapkan oleh Kristus, karena itu bertentangan dengan tradisi mereka, bertentangan dengan apa yang mereka hayati selama ini. Mereka sulit untuk menerima itu. Saudara yang kasih Yesus Kristus, bukankah dalam kehidupan kita bersama, khususnya dalam kehidupan kita menggereja, kita menemukan sebuah kenyataan, sebuah realita yang sangat pahit. Bagaimana gereja kerap kali mengalami situasi yang berat, situasi yang sulit, pertentangan di dalam tubuh gereja, dan oleh karena itulah kemudian kebiasaan yang dilakukan adalah berpisah. Berpisah kalau saling memahami dan berpisah dengan baik-baik is okay, tetapi berpisah kerap kali dilakukan dalam kondisi yang tidak kondusif, yang melahirkan luka. Dan memang sejatinya perpisahan itu hanya akan melahirkan luka. Dalam tradisi gereja yang berkembang biak, memecah dan terpecahkan itulah, GKI menerobos sebuah tradisi dengan sebuah tradisi yang baru, yaitu menyatu. GKI ingin mencoba memberikan sebuah alternatif kehidupan menggereja, bahwa perbedaan, bahwa ketidakcocokan, kesulitan untuk bisa menerima satu dengan yang lainnya, tidak harus disertai dengan langkah untuk berpisah. Tetapi kita bisa tetap satu, kita tetap utuh, kita tetap solid, kalau seandainya kita mau tetap menempatkan Kristus itu bertata dalam kehidupan kita menggereja. Tetapi bukan hanya itu. Hal ini akan bisa terwujudkan dengan baik kalau kita mau senantiasa berefleksi, tetapi juga sekaligus beraksi. Ketika kita mau belajar untuk kemudian mau mengubah, sebagaimana slogan yang ada pada gereja reformasi yang menyatakan Ecclesia Reformanta Semper Reformanda, gereja reformasi yang terus membarui dirinya. Maka inilah yang juga ingin sedang dihidupkan oleh GKI. GKI ingin terus mencoba melakukan upaya pembenahan diri, upaya untuk membaca konteks yang ada, dan upaya kemudian untuk menyempurnakan diri, meskipun disadari tidak akan pernah menjadi sebuah gereja yang sempurna. Tetapi kita ingin tak berhenti sampai di tempat ini, tetapi kita ingin mengalami sebuah proses transformasi dari waktu lepas ke waktu, sehingga semakin lama semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya tata gereja juga tak akan pernah menjadi tata gereja yang baku, yang tak akan berubah, tidak.
Itu sebabnya kalau kita memperhatikan kita semua yang mungkin menjadi anggota GKI sudah sekian puluh tahun, melihat dan merasakan adanya perubahan-perubahan dalam hidup ibadah kita. Itulah sebabnya kalau kita mau mencoba memperhatikan dalam tradisi-tradisi kehidupan menggereja kita, juga ada perubahan-perubahan di sana sini. Kita terus melakukan upaya pembenahan dari waktu lepas ke waktu. Dan yang terakhir yang sekarang ini sedang dipergumulkan dan sedang coba dilakukan oleh Sinode GKI adalah upaya untuk kita mau jujur dengan diri kita. Bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk kehidupan anak muda kita. Itulah sebabnya kita sedang berupaya untuk melakukan upaya supaya ibadah kita ini, khususnya yang ada pada anak-anak pemuda remaja, menjadi lebih dekat dengan mereka. Sehingga kemudian mereka mendapatkan ruang yang baik. Sehingga mereka kemudian tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk melengkapi kehidupan berjemaat kita. Itulah sebabnya kenapa kita dalam kehidupan menggereja kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, bukan hanya sekedar menambahkan anggota jemaat semata, tetapi bagaimana kita membuat jembatan-jembatan penghubung untuk supaya terbangunlah relasi lintas iman, jembatan-jembatan penghubung, supaya terbangunlah relasi lintas denominasi. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ini penting untuk supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Itulah sebabnya ketika pandemi yang ada seperti sekarang ini, maka kita tidak kaku dengan tradisi ibadah kita, tetapi kita mencoba melakukan sebuah inovasi-inovasi, melakukan penataan-penataan sedemikian rupa, seperti yang terjadi pada saat ini. Ibadah secara online. Jemaat Tuhan Kasih Yesus Kristus, ketika kita mau melakukan sebuah upaya terus berkarya, terus menghadirkan diri kita, untuk supaya bisa menjadi alat Allah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menjadi semakin utuh. Kita sadari, tidak mudah. Kita butuh yang lainnya untuk bergandeng tangan. Kita sadari tidak mudah. Oleh karena itulah kemudian kita membangun sinergi dengan yang lainnya, supaya menjadi lebih utuh, lebih baik. Dan inilah yang sedang dihidupi dan dihayati oleh kita bersama sebagai GKI. Sehingga kalau pada kali ini kita merayakan ulang tahun GKI yang ke-33, maka mari kita semakin mempererat persekutuan kita, supaya kita bisa terus menghasilkan karya layanan yang menyentuh umat, tetapi juga menyentuh masyarakat. Supaya nama Kristus semakin diagungkan dan dimuliakan. Mari kita menyamakan derap langkah kita sebagai GKI untuk kita bisa saling menopang, saling menguatkan, sehingga kemudian kita menjadi satu tubuh yang bisa menjadi saksi Kristus yang utuh. Sehingga dengan demikian, bila hanya demi kemuliaan dan kebesaran nama Allah semata, kita membangun dan menjalankan hidup menggereja kita dengan tepat dan benar. Oleh karena itu selamat merayakan ulang tahun kita yang menjadi satu, yaitu GKI yang ke-33. Dan bila nama Tuhanlah yang terus diagungkan dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari sekarang kita bersatu hati untuk memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Sebab di tengah-tengah kami merayakan ulang tahun penyatuan kami yang ke-33, Engkau tetap mempercayakan kebenaran firman-Mu atas kami. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, mampukan kami bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tetapi dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup berjemaat kami. Tuhan, saat ini kami juga menaikkan beberapa permohonan kami dalam rangkaian doa syafaat kami. Doa kami ya Tuhan untuk kondisi bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih tetap ada dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang terus diupayakan oleh para pemimpin bangsa kami, agar bangsa ini boleh melewati pandemi ini dengan baik. Segala daya upaya telah dikerahkan oleh para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, oleh karena itu kami mohonkan berkat-Mu. Sehingga dengan berkat-Mu itulah ya Tuhan, apa yang telah diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa kami ini dapat terwujudkan dengan baik. Kehidupan anggota masyarakat dapat terlindungi dari COVID yang ada, karena vaksin itu telah berjalan dengan sedemikian rupa. Semuanya boleh katakan mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh. Kami juga berdoa untuk tenaga medis ya Tuhan. Bapa, Engkau tahu mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi yang begitu besar untuk terpapar COVID-19. Bapa, kami berdoa untuk mereka agar Engkau menjaga, melindungi, memelihara mereka ya Tuhan. Engkau jauhkan mereka dari sakit penyakit khususnya sebagai dampak COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkannya. Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan ketabahan, kekuatan untuk terus bersandar kepada kemurahan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk daerah-daerah yang masih dalam kondisi sedemikian parah. Tuhan, kami mohonkan bila Engkau mampukan para pemimpin yang ada di sana untuk sehati melakukan penanganan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan dalam doa ini, yaitu untuk mereka-mereka yang sekarang sedang terpapar, mereka-mereka yang sedang dalam kondisi parah. Bapa, kami mohonkan kemurahan. Engkau jamah mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau hibur mereka, sehingga bila mereka mampu untuk terus melihat bahwa Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan yang sedang mereka alami karena pandemi yang sedang mereka derita. Tuhan, kami berdoa juga untuk upaya-upaya menopang, upaya-upaya menolong, upaya-upaya berbagi kasih yang dilakukan oleh anggota masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Tuhan, Kau berkati, sehingga bila semuanya itu boleh mendatangkan apa yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, terkhusus untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Wiyung ini. Mampukanlah juga jemaat-Mu ini ya Tuhan, untuk terus bisa terlibat aktif dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mampukanlah juga ya Tuhan jemaat-Mu ini, meskipun relatif muda, untuk terus bisa menjadi mitra-Mu dalam menghadirkan karya layanan yang baik, yang membuat banyak orang boleh melihat dan merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan berjemaat ini. Kami serahkan oleh karena itu ya Tuhan untuk para pemimpin gereja, baik itu mereka yang berada dalam kemajlisan maupun badan pelayan jemaat. Mampukanlah mereka ya Tuhan untuk mengerjakan tugas pelayan mereka dengan sebaik mungkin, agar nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Engkau ikat mereka dalam kesehatian ya Tuhan, sehingga mereka boleh saling menopang, saling menguatkan dalam hidup berjemaat itu dengan indahnya. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, untuk setiap anggota jemaat kami, terutama mereka yang sedang mengalami pergumulan yang hebat ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau topang mereka. Ada banyak orang sekarang mengalami kehidupan yang begitu berubah, dan oleh karena itu mereka tidak siap, sehingga mereka mengalami situasi terpuruk. Tuhan, tolonglah mereka, hiburlah mereka, kuatkanlah mereka, mampukanlah mereka untuk boleh tetap melihat akan karya-Mu, akan kasih-Mu, akan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka sehari lepas kesehari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka-mereka yang saat ini dalam kondisi sedang menantikan kondisi yang lebih baik lagi. Mereka-mereka yang terus berjuang dan berupaya untuk bisa melewati masa-masa yang berat ini.
Kiranya Engkau lengkapi mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka bisa survive di tengah-tengah tantangan yang ada ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kemurahan yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan kesempatan menikmati hidup yang Engkau perpanjang, yaitu mereka bisa merayakan ulang tahun mereka. Baik ulang tahun kelahiran, demikian juga ulang tahun pernikahan. Bapa, kami mohonkan kemurahan dan berkat-Mu. Engkau lengkapi mereka dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera, dengan berkat yang berasal daripada-Mu semata. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam doa untuk kehidupan jemaat-Mu, khususnya akan kerinduan jemaat-Mu untuk terus ya Tuhan mendapatkan apa yang baik. Bapa, Engkau boleh berkati, terutama di dalamnya kerinduan jemaat-Mu untuk mendapatkan seorang pendeta yang akan melayani. Kiranya Engkau hadir di dalam pergumulan itu, sehingga bila Tuhan pada saatnya, Engkaulah yang boleh berkarya, dan Engkaulah yang boleh menyatakan siapa orang yang boleh melayani Engkau dalam hidup berjemaat tempat ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, untuk setiap orang yang telah bersusah payah, memfasilitasi supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk mereka juga. Demikian juga ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk kehidupan Sinode GKI. Mampukanlah kami sebagai Sinode GKI ya Tuhan, untuk bergandeng tangan, untuk saling menopang, saling melengkapi, saling mendukung, sehingga kehidupan kami ya Tuhan bisa menjadi saksi yang indah bagi masyarakat sekitar kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, doa kami yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan, kiranya kami mohonkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, yang sudah mengajarkan doa kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, bersama dengan ini warta lisan bagi kita semua. Pemahaman Alkitab pada hari Kamis 26 Agustus jam 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Berbuah bagi Kehidupan di Masa Sulit. Biarlah kita semua boleh mengikutinya dengan baik, dan Bapak Ibu Saudara boleh join di dalam link Zoom yang akan dibagikan. Dan yang kedua, doa pagi. Doa pagi pada hari Sabtu 28 Agustus diadakan pada pukul 5 pagi yang akan dipimpin oleh Bapak Gatot Mulyanto. Pada hari Minggu 29 Agustus ibadah online pada jam 8 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Pipi Agusdali dengan tema Kesejahteraan Rumahku Indonesia. Bapak Saudara, kami mengundang jemaat sekalian untuk boleh hadir secara live streaming dan Zoom untuk mengikuti ibadah perayaan Hari Ulang Tahun GKI Wiyung Royal Resident yang ke-19 pada hari Rabu 1 September jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Gereja Sehat dan Kuat. Berikut adalah susunan panitia Hari Ulang Tahun dan Bulan Keluarga pada tahun 2021. Yang disertai dengan rincian anggaran kegiatan. Bantuan penanganan COVID-19 bagi jemaat sekalian yang terpapar COVID-19 dan membutuhkan bantuan, dapat segera menghubungi nomor koordinator yang ada di layar berikut ini. Pada jam kantor atau selain jam kantor ada nomor yang lain, sehingga Bapak Ibu boleh menyimpan nomor ini dengan baik. Dan sebagai informasi, saat ini gereja memiliki 2 buah tabung oksigen. Bagi jemaat yang memiliki tabung oksigen dan bersedia meminjamkan,
Apabila ada jemaat yang memerlukan, dapat menghubungi koordinator untuk segera ditata. Selain itu juga berikut di layar tersebut ada alur bantuan penanganan COVID-19 di GKI Wiyung Royal Resident. Jemaat dapat berkonsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Bapak Ibu Saudara, memasuki usia yang kedua sejak GKI Wiyung Royal Resident didewasakan dan berdasarkan keputusan dalam persidangan Majelis Jemaat tanggal 13 Juli 2021, Majelis Jemaat sepakat untuk mencari pendeta yang dapat melayani jemaat GKI Wiyung Royal Resident dengan syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Tata Laksana GKI pasal 102 yang dapat dilihat di warta jemaat. Dan sesuai Tata Laksana GKI pasal 126 butir 5.a tentang permohonan kebutuhan pendeta baru, maka pewartaan kebutuhan pendeta akan diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut dalam rangka memberi kesempatan anggota jemaat untuk turut mendoakan akan kebutuhan pendeta ini. Sekian warta lisan dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari pada hari dan jam berikut. Namun Bapak Ibu Saudara juga dapat melakukannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Wiyung. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat yang pertama berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan. Kita bernyanyi, "Berlimpah sukacita di hatiku." Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hati, berlimpah Kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari Bapak Saudara kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas sukacita yang Tuhan tanamkan di setiap hati kami. Tatkala kami mensyukuri akan hari ulang tahun Sinode GKI hari ini. Itu semua karena karya anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh terus berkarya di dalam karya dan kasih kami kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini dapat Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, dapat Tuhan pakai untuk menjadi sarana bagi gereja Tuhan untuk semakin berkembang, dan banyak kegiatan boleh di-cover dengan baik. Dan biarlah anugerah Tuhan yang boleh tetap memimpin kami semua di dalam kehidupan,
dan mampukan kami untuk boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati majelis jemaat yang mengelolanya, Tuhanlah yang memberi hikmat. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bersama dengan seluruh gereja GKI, mari kita pujikan Berderaplah Satu. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, jujurlah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, dan masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Marilah berderaplah satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderaplah satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengorbankan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam karya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita kembali dalam kehidupan kita setelah lepas kesehari sebagai umat Allah yang telah dihimpunkan untuk menjadi kesaksian hidup. Umat Allah yang telah dihimpunkan untuk menjadi mitra Allah, melahirkan karya layanan yang membuat banyak orang pada akhirnya mengatakan, Tuhan Yesus Kristus adalah benar Allah. Dan oleh karena itu mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Cinta kasih Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dianugerahkan atas kita dalam penyertaan Roh Kudus yang akan menghibur, meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
Berderaplah satu, bertegaplah kamu, jujurlah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandeng